Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, kita berjumpa kembali. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi pembahasan kita saat ini dalam seri pembelajaran mengenai hukum Gauss. Dan untuk saat ini yang akan kita bahas yaitu mengenai menentukan medan listrik sebuah muatan dengan hukum Gauss ya. Jadi saat ini teman-teman kita akan bahas bagaimana caranya kita menentukan medan listrik sebuah muatan dengan menggunakan hukum Gauss. Jadi ini termasuk aplikasi dari hukum Gauss ya. Dalam hal ini untuk menentukan medan listrik sebuah muatan. Nah, jadi di sini teman-teman ada sebuah muatan. Ini adalah sebuah muatan positif. Nah, kemudian kita akan menentukan medan listrik di sebuah titik. Katakanlah titik tersebut di sini. Jadi di titik ini itu yang berjarak R dari muatan positif ini. Nah, bagaimana cara kita menentukan berapa besar medan listrik di titik ini? Katakanlah di titik A akibat muatan listrik positif ini dengan menggunakan hukum Gauss. Nah, jadi langkah awal yang harus kita buat adalah yang pertama kita harus membuat permukaan Gauss ya. Nah, dia yang pertama kita harus membuat permukaan Gauss. Nah, dalam hal ini seperti ini, permukaan Gauss ini di sini dibuat permukaan Gauss dalam bentuk bola. Jadi ini adalah permukaan Gaussnya. Ya, jadi ini permukaan Gaussnya dibuat dalam bentuk bola, di mana titik tersebut itu mencakup pada permukaan ini. Jadi dia berada di tepi ya teman-teman. Nah, jadi titik tersebut berjarak R dari muatan positif ini, dan di mana jarak ini tentu saja kalau kita buat permukaannya bola, jarak titik tersebut dengan muatan positif ini itu adalah jari-jari dari bola tersebut. Jadi dalam hal ini permukaan Gaussnya itu berbentuk bola. Nah, jadi langkah awal kita buat permukaan Gaussnya terlebih dahulu. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa harus permukaan Gauss ini berbentuk bola? Kenapa tidak bisa kubus atau bentuk lainnya? Nah, jadi di sini teman-teman saya akan jelaskan. Yang pertama, jadi dalam membuat permukaan Gauss, jadi ini teman-teman, dalam kita membuat permukaan Gauss, maka yang harus kita perhatikan adalah permukaan Gauss yang kita buat itu sedemikian rupa sehingga ketika kita menganalisis flux total pada permukaan ini itu mudah untuk kita analisis. Sekali lagi, jadi dalam membuat permukaan Gauss ini teman-teman, kita buat sedemikian rupa sehingga flux total, jadi flux total yang dihasilkan oleh permukaan ini itu mudah untuk dianalisis ya. Mudah untuk dianalisis ya. Nah, jadi kita buat fluxnya itu, jadi ketika kita buat permukaan Gauss, kemudian ketika nanti kita akan menghitung flux listrik totalnya, itu diharapkan supaya kita mudah untuk menganalisis, jadi mudah untuk dianalisis. Nah, kemudian teman-teman, agar supaya fluxnya mudah dianalisis, ini kan flux totalnya itu menjadi mudah dianalisis. Berarti kalau fluxnya mudah dianalisis, itu untuk menghasilkan total flux yang mudah dianalisis, maka sebaiknya berarti medan listriknya, jadi medan listrik yang dihasilkan itu harus, jadi medan listrik yang dihasilkan itu nanti seragam, jadi seragam di setiap titik ya, di setiap titik. Ini kita lihat di sini bahwa jadi dalam membuat permukaan Gauss ini, yang pertama kita buat permukaannya sedemikian rupa sehingga flux total yang dihasilkan oleh permukaan itu mudah untuk dianalisis. Nah, kalau fluxnya mudah dianalisis, berarti agar supaya menghasilkan flux yang mudah dianalisis, maka medan listrik yang dihasilkan di setiap titik itu harus seragam ya teman-teman. Kalau medan listriknya seragam di setiap titik, maka bagi kita untuk menentukan flux totalnya itu menjadi mudah.
Nanti kita akan lihat sebentar ya. Nah, sehingga untuk sebuah muatan kita buat permukaan Gaussnya itu bola. Kenapa? Karena supaya mudah kita untuk menganalisis. Kenapa mudah untuk dianalisis? Karena di setiap titik pada permukaan ini, jadi pada permukaan bola ini di setiap titik itu medan listriknya adalah seragam ya teman-teman. Jadi medan listrik di setiap titik yang dihasilkan oleh permukaan bola ini, jadi ini muatan, kita buat permukaan Gaussnya berbentuk bola, medan listrik yang dihasilkan di setiap titik ini seragam. Kenapa? Karena jarak setiap titik terhadap muatan itu adalah sama, sehingga medan listrik yang dihasilkannya seragam. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah sekali lagi syarat untuk membuat permukaan Gauss. Jadi buatlah sebuah permukaan Gauss sedemikian rupa sehingga ketika nanti kita akan menganalisis flux listriknya itu menjadi mudah. Nah, supaya flux listriknya dianalisis dengan mudah berarti medan listrik yang dihasilkan oleh permukaan itu usahakanlah supaya seragam. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita sudah buat permukaannya. Jadi kalau kita buat ini nanti permukaannya kubus misalnya, agak sulit kita untuk menentukan flux listrik totalnya. Kenapa? Karena di setiap titik di kubus, jadi setiap titik di kubus bisa saja medan listriknya itu tidak seragam ya teman-teman. Apalagi misalnya kalau kita buat kerucut. Nah, di setiap titik itu agak medan listriknya juga tidak seragam. Jadi sulit nanti kita untuk menentukan flux listriknya. Kalau misalnya kita buat silinder, nah di setiap titik juga medan listriknya itu tidak seragam ya, karena jaraknya berbeda-beda, itu intinya. Karena jaraknya berbeda-beda, maka medan listriknya tidak seragam. Kalau kita buat bentuknya bola, maka di setiap titik ini medan listriknya itu nanti akan seragam. Kenapa? Karena jarak titik terhadap muatan itu semuanya sama. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dalam membuat permukaan Gauss itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian sekarang kita analisis. Jadi, kita akan menentukan medan listrik di titik A akibat muatan Q. Positif Q ini ya, teman-teman. Jadi, kita sudah buat permukaannya berbentuk bola. Sekarang kita analisis dengan menggunakan hukum Gauss. Kita tahu persamaannya adalah epsilon 0 integral tertutup dari E dot dA itu sama dengan Q, di mana Q ini adalah besar dari muatan positif ini. Kemudian di sini kita lanjut saja epsilon 0 karena E-nya seragam di setiap titik, maka E itu bisa kita keluarkan. Jadi ini E, maka ini jadi integral tertutup dari dA ya, sama dengan Q. Maka ini epsilon 0 E, integral dari dA itu adalah A sama dengan Q. Maka ini akan jadi epsilon 0 kemudian E. Nah, ini A merupakan luas dari permukaan Gauss ini. Nah, luas dari permukaan Gauss ini dalam hal ini berarti luas dari bola ya. Nah, luas dari bola itu adalah 4pi R kuadrat. Jadi sama dengan Q. Maka di sini E itu sama dengan, jadi saya lanjut saja di sini, E itu sama dengan Q per epsilon 0 4pi R kuadrat. Atau E di sini bisa saya tuliskan 1 per 4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Ya, kita lihat di sini dengan menggunakan hukum Gauss, maka kita bisa tentukan medan listrik di titik A yang berjarak R dari Q itu adalah E sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, kalau kita lihat rumus medan listrik ini adalah rumus medan listrik yang sudah kita pelajari untuk menentukan medan listrik sebuah titik yang berjarak R dari muatan. Nah, jadi kita juga bisa menentukan rumus medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss. Jadi sebelumnya kita sudah menentukan medan listrik dengan menggunakan konsep gaya kolom atau hukum kolom. Nah, ternyata bisa juga kita menggunakan konsep hukum Gauss untuk menentukan medan listrik di sebuah titik yang berjarak R terhadap muatan Q. Nah, ini rumusnya sama ya teman-teman. Jadi E sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, yang paling pokok adalah yang awal itu bagaimana kita membuat permukaan Gauss agar supaya mudah kita untuk menganalisis flux listriknya. Nah, supaya mudah menganalisis flux listriknya, kita buat medan seragam di setiap titik. Ya, kira-kira seperti itu konsep untuk
bagaimana kita menentukan medan listrik sebuah muatan dengan hukum Gauss. Jadi kita sudah peroleh rumusnya, dan ini untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Ya, jadi ini contoh soalnya teman-teman. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini ada gambar, kemudian di sini dijelaskan bahwa pada gambar terdapat sebuah batang konduktor berbentuk lingkaran. Jadi yang ini ya teman-teman. Jadi ini adalah batang konduktor. Ini berbentuk lingkaran dengan besar muatan seragam Q sama dengan negatif 16E. Jadi muatan yang ada pada batang konduktor ini itu seragam dengan muatan totalnya adalah Q sama dengan negatif 16E ya. Kita tahu E ini adalah elektron maksudnya. Jadi negatif 16 kali dengan muatan elektron. Dengan jari-jarinya 10 cm. Jadi jari-jari dari konduktor ini yang berbentuk lingkaran ini jari-jarinya adalah 10 cm. Nah, kemudian sebuah muatan Q sama dengan positif 5E ditempatkan di pusat batang konduktor tersebut. Nah, jadi ini di pusat lingkaran atau di pusat batang ini itu ditempatkan sebuah muatan positif yang besarnya adalah positif 5E. Berarti 5 kali muatan elektron ya. Nah, ditempatkan di pusat batang konduktor tersebut. Pertanyaannya adalah berapa besar medan listrik yang dihasilkan di titik P1 yang berjarak R1 sama dengan 6 cm dari pusat lingkaran. Jadi kita akan menentukan medan listrik di titik P1 ini, jarak dari Q1 dari Q sampai ke P1 ini yaitu 6 cm. Nah, medan listrik di titik ini berapa? Kemudian medan listrik di titik P2 yang berjarak R2 sama dengan 12 cm dari pusat lingkaran ya. Kemudian di titik P2 ini jaraknya itu adalah 12 cm dari pusat ini. Jadi jaraknya ini 12 cm. Kalau P1 tadi 6 cm. Ya, jadi kita akan menentukan medan listrik di titik P1 dan P2. Jadi kita mulai dulu di titik P1 ya. Nah, kita akan menentukan medan listrik di titik P1. Nah, di sini kita lihat teman-teman, karena titik P1 ini karena titik P1 ini jaraknya 6 cm, berarti dia berada di dalam konduktor karena jaraknya 6 cm. Sementara jari-jari konduktor kita tahu tadi adalah 10 cm. Nah, kemudian langkah awal itu kita buat permukaan Gauss. Nah, jadi permukaan Gauss ini dibuatlah permukaan Gauss yang berbentuk bola. Jadi ini berbentuk bola di mana Q itu sebagai pusat dari bola ini. Jadi di sini kita buat permukaan Gauss berbentuknya seperti bola, kemudian jari-jarinya itu adalah 6 cm. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi muatan Q ini tidak termasuk, jadi konduktor ini tidak termasuk dalam permukaan Gauss tersebut ya. Jadi yang termasuk permukaan Gauss itu hanya ini. Jadi dari sini teman-teman kita buat ya kira-kira seperti ini permukaan Gaussnya ya. Kira-kira bentuknya seperti itu. Ya, ini tidak teratur ya. Jadi bentuknya kira-kira bola di mana jarak jari-jarinya ini, nah ini jadi jari-jarinya nanti ya. Jari-jarinya itu adalah 6 cm. Kira-kira seperti itu permukaan Gaussnya yang digambarkan seperti ini ya. Jadi kira-kira seperti ini, dan Q itu menjadi pusat dari bola tersebut. Nah, sekarang kita akan menentukan di medan listrik di titik P1, berarti di titik sini. Nah, kita tahu bahwa kita akan menggunakan rumus E sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Jadi rumus ini yang kita dapatkan dari pembahasan teori tadi, kita sudah turunkan. Tapi ingat, muatan Q yang konduktor ini tidak termasuk dalam permukaan Gauss. Yang termasuk pada permukaan Gauss itu hanya muatan positif 5E yang ada di dalam ini ya. Berarti di sini sama dengan ya, kita tahu 1/4pi epsilon 0 itu bisa diganti dengan K. Jadi ini jadi K Q per R kuadrat. Jadi 1/4pi epsilon 0 itu nilainya sama dengan nilai tetapan K ya. Kemudian ini berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q, berarti hanya muatan Q ini yang ada di dalam permukaan Gauss. Nah, muatan Q ini yaitu 5E ya. Berarti 5 dikali dengan E itu maksudnya elektron. Berarti besar muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19.
dibagi dengan R kuadrat. R ini berarti 6 cm. Jadi R itu 6 cm sama dengan 0,06 meter ya. Atau 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Saya tuliskan seperti itu saja. Berarti ini 6 kali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2. Nah, kemudian hasilnya kita peroleh jadi 9 dikali 5 dikali 1,6 itu adalah 72 kali 10 pangkat, kemudian 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 19 itu adalah 10 pangkat min 10 dibagi dengan, kita bagi dengan jadi ini kita bagi dengan 36 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Jadi kita bagi dengan 36 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, 72 dibagi 36 itu adalah 2, kemudian kali 10 pangkat negatif 10 dibagi 10 pangkat negatif 4 itu adalah 10 pangkat negatif 6 Newton per kolom. Ya, jadi kita dapatkan medan listrik di titik P1 yang berjarak 6 cm dari pusat lingkaran itu adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 Newton per kolom. Jadi ini ya nilainya. Kemudian arahnya, ini arahnya arah medan itu keluar. Kenapa keluar? Karena muatan yang ada di dalam permukaan Gauss ini itu adalah muatan positif. Sementara yang muatan pada konduktor ini tidak termasuk dalam permukaan Gauss. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian itu di titik P1 besar medannya 2 kali 10 pangkat negatif 6 Newton per kolom, arah medannya keluar. Dan sekarang di titik P2. Ya, di titik P2. Oke. Nah, di titik P2 itu jaraknya adalah, nah ini di titik P2 ini jaraknya 12 cm terhadap pusat lingkaran. Berarti titik P2 ini sudah berada di luar konduktor ya, karena jari-jari konduktor hanya 10 cm. Nah, sekarang kita buat permukaan Gauss yang mencakup titik P2 ini. Berarti ini teman-teman. Nah, jadi titik P2 ini sekarang kita buat permukaan Gauss yang mencakup titik P2, berarti ini permukaan Gaussnya, tanda putus-putus ini. Jadi sekarang bolanya itu sudah mencakup konduktor di dalamnya. Nah, kemudian jari-jarinya itu dari pusat itu adalah 12 cm. Jadi jari-jarinya itu dari sini sampai ke sini ya. Sekarang dari sini sampai ke sini. Nah, ini jari-jarinya adalah 12 cm yang ini teman-teman. Jadi R2 ini 12 cm karena ini adalah titik P2 ini sudah mencakup permukaan Gauss yang ini. Nah, berarti sekarang kita analisis medan listrik di titik P2 yang berjarak 12 cm terhadap pusat lingkaran. Tapi di sini kita harus ingat bahwa dalam permukaan Gauss ini berarti sudah tercakup muatan yang ada pada konduktor ini dan muatan yang ada di pusat bola ini. Nah, berarti di sini kita gunakan rumus E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat, atau juga sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, di sini berarti 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kemudian Q kita tahu karena sekarang ada muatan positif 5E dan ada muatan negatif. Jadi yang ini muatan positif 5E dan ada muatan negatif 16E ya. Jadi muatan negatif 16E yang ini teman-teman. Sekarang kedua muatan ini itu tercakup dalam permukaan Gauss ini. Berarti kita harus cari muatan totalnya. Nah, berarti kita harus cari muatan totalnya. Jadi kita cari dulu Q totalnya. Jadi Q total itu berarti negatif 16E ditambah dengan 5E sama dengan negatif 11E. Jadi muatan total yang tercakup pada permukaan Gauss yang ini, jadi yang ini itu adalah negatif 11E ya teman-teman. Berarti di sini Q-nya adalah 11 kali 10 kali muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Jadi dalam perhitungan tanda muatan itu tidak perlu kita cantumkan ya teman-teman. Jadi kita hanya menghitung besar medan listriknya saja. Jadi kita tahu itu muatan totalnya negatif ya. Tapi nanti dalam perhitungan tanda negatif ini untuk mencari besar medan listrik tidak perlu kita gunakan ya. Kemudian dibagi. Nah, tapi kalau untuk mencari muatan total tanda negatif ini harus kita perhitungkan ya. Kira-kira seperti itu. Jaraknya yaitu 12 cm. Jadi R-nya sama dengan sekarang
12 cm atau sama dengan 0,12 meter, atau bisa saya tuliskan 12 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian di sini berarti 12 kali 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan 2 ya. Maka di sini sama dengan, berarti ini 9 kali 11 kali 1,6 itu adalah 158,4 kali 10 pangkat negatif 10 dibagi dengan 12, berarti ini 144 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan 158,4 dibagi 144 itu adalah 1,1, kemudian sekali 10 pangkat negatif 6 Newton per Coulomb. Ya, jadi medan listrik di titik P2, ini teman-teman, nah akibat dari kedua muatan ini yaitu adalah dengan menggunakan konsep hukum Gauss kita dapatkan hasilnya 1,1 kali 10 pangkat negatif 6 Newton per Coulomb. Nah, kemudian arah medan di titik tersebut berarti ke dalam. Jadi menembus ke dalam ya, menembus ke dalam permukaan. Kenapa? Karena jumlah total muatan yang tercakup dalam permukaan Gauss itu adalah negatif ya. Jadi tanda negatif ini nanti berpengaruh pada menentukan arah medan listriknya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman pembahasan mengenai medan listrik oleh sebuah partikel dengan menggunakan konsep hukum Gauss. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai kita berjumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.